hidup, yang siap berkata-kata bagi kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. 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 Puji Tuhan, kita tentu bersyukur kepada Tuhan. Tentu oleh kemurahan Tuhan kita ada, sekalipun dalam situasi yang orang katakan sungguh sangat memprihatinkan hari-hari ini, tapi Tuhan begitu baik. Saya selalu katakan sama jemaat Tuhan, kita selalu berdoa memohon pertolongan Tuhan, karena kita yakin bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan bungkus kita semua dengan kuasa Tuhan. Tidak ada satu virus pun yang dapat menembusi kuasa Tuhan. Ketika kita dibungkus oleh kuasa Tuhan, kita punya satu keyakinan, beriman bahwa tidak ada satu virus pun yang dapat menembusi akan kuasa Tuhan. Ya, karena itu kita bersyukur hari ini kita masih bisa dipertemukan oleh Tuhan sebagai keluarga Sekina. Dan saya juga terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Nilawati yang menghubungi saya hanya jawab singkat saja, siap komandan. Saya jawab lewat WA, siap komandan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita bisa menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Baik, saya tidak akan berkomentar terlalu banyak karena waktu berjalan terus. Kita akan buka dalam kitab Ayub pasal yang ke-29. Kitab Ayub pasal 29 di ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Ayub pasal 29 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Sudah dapat? Katakan amin. Amin. Kita siap membacanya. Kita baca sama-sama. Dimulai dengan kata akarku. 2, 3. Akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Kemuliaanku selalu baru padaku dan busurku kuat kembali di tanganku. Sekali lagi, 2, 3. Akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Kemuliaanku selalu baru padaku dan busurku kuat kembali di tanganku. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, barangkali ketika kita membaca ayat ini, 2 ayat yang kita baca ini, dalam hati kecil kita berkata bahwa orang yang sedang berkata-kata dalam ayat ini barangkali sedang happy. Ya. Dalam hati kecil ketika kita membaca ayat ini lalu kita berkata, mungkin orang yang berkata-kata dalam ayat ini sedang berhasil dalam hidupnya atau sedang bahagia. Ya. Apakah demikian yang terlintas dalam hati kecil kita ketika kita membaca ayat ini? Sebab ayat ini adalah ayat yang sangat-sangat membangun. Bukan ayat untuk membuat orang menjadi nimble. Tetapi kita melihat di sini dicatat, akarku mencapai air, kemuliaanku selalu baru. Jadi barangkali ketika kita berpikir dalam ayat ini, wah ini orang luar biasa barangkali. Orang yang berkata-kata dalam ayat ini mungkin seperti itu. Sedang naik daun atau sedang happy, sedang bahagia, sedang berhasil dalam hidupnya. Apakah demikian yang terlintas dalam pikiran kita? Kita kenal ayat yang kita baca tadi adalah Ayub. Alkitab mencatat adalah kepribadian Ayub disertai dengan orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Itu pribadi Ayub. Ya. Pribadi Ayub adalah saleh, jujur, takut akan Tuhan dan
menjauhi kejahatan. Ya, apakah itu yang terlintas dalam, oh ya, berarti seperti itu, sehingga dia masih bisa berkata, akarku mencapai air, kemuliaanku selalu baru. Ya. Lalu hal yang kedua, setelah kepribadian Ayub disertai dengan hal-hal yang luar biasa ini, keluarga Ayub diberkati oleh Tuhan. Diberkati dengan keturunan. 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. 10 tambah mama papanya 12, 1 lusin, saudara. Ya, jadi luar biasa, benar-benar dia diberkati Tuhan. Selanjutnya dia diberkati dengan kekayaan. Alkitab mencatat keluarga Ayub diberkati dengan kekayaan secara finansial. Ya. Sehingga dicatat dalam Alkitab dia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Ya, saya nggak tahu duitnya berapa banyak. Lalu 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, lalu 500 keledai betina, belum lagi pembantu-pembantu atau budak-budaknya yang sangat besar jumlahnya. Sehingga Alkitab mencatat orang itu adalah orang yang terkaya pada waktu itu di daerah timur. Luar biasa. Tapi apakah pada waktu kita membaca ayat ini, mungkin ini yang kita katakan dia sedang happy? Ya. Dia memiliki sesuatu yang luar biasa. Roh takut akan Allah ada dalam hidupnya. Takut akan Allah, menjauhi kejahatan, menjadi landasan kesalehan dan kejujuran Ayub. Ya. Saleh mengacu kepada integritas moral Ayub dan komitmen sepenuh hatinya kepada Tuhan. Itu. Ya. Kemudian kejujuran menunjukkan kebenaran dalam perkataan, tindakan, dan pikiran. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan dari ayat yang kita baca tadi, lalu kita berkata, oh inilah dia sedang happy. Sebenarnya dia sedang tidak happy. Sebenarnya ketika ayat ini muncul, dia sudah mengalami suatu keadaan yang sangat sukar, sulit. Ya. Alkitab mencatat dia mengalami satu keadaan yang sangat fatal. Lalu dicatat dalam kebenaran firman Tuhan bahwa semua kekayaannya ludes, ya, anak-anaknya mati kabeh, kata orang Jawa. Mati semua anak-anaknya. Berita secara bergantian datang berita. Belum selesai berkata yang satu, dia cuma katakan hanya saya yang masih hidup dan masih bisa memberitahukan kepada Tuanku. Ya seperti itu. Sudah kekayaannya habis, anak-anaknya mati semua. Selanjutnya dia kena sakit lagi. Sudah kena sakit, istrinya datang. Dia bilang apa? Masihkah engkau bertekun kepada kesalehanmu? Kutukilah alamu dan mati jongana. Kira-kira begitu. Kalau orang Manado bilang begitu. Ya. Waktu masih happy, masih banyak duit. Ya, banyak duit abangku sayang. Nggak ada duit abangku tendang bus. Tapi di sini tidak ada. Ya, di sini tidak ada. Lagi happy, wih. Tapi ketika Ayub mengalami situasi seperti ini, istrinya katakan, masihkah engkau bertekun kepada kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Waduh, dipiye? Ya, maunya apa? Ya. Tapi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa ketika Ayub berkata-kata dalam ayat ini, akarku mencapai air, kemuliaanku selalu baru. Justru dia sedang tidak happy. Dia mengalami suatu keadaan yang sukar, yang sulit diterima oleh akal manusia. Ya,
entek-entekan, orang Jawa bilang, habis-habisan. Tapi apakah dia pernah berkata, Tuhan kenapa begini? Alkitab hanya mencatat dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ya, Ayub hanya katakan seperti itu. Ayub tidak berbuat dosa dalam bibirnya. Lalu ia hanya berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wih, luar biasa itu. Ya, sudah habis-habisan dia masih katakan terpujilah nama Tuhan. Karena kalau kita lihat di endingnya, semua yang hilang dikembalikan oleh Tuhan. Kenapa? Kesalehan, kejujurannya, roh takut akan Allah, dan selalu menjauhi kejahatan. Dia tidak pernah menuduh Allah yang bukan-bukan. Malah dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Luar biasa. Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa Ayub masih bisa tegar, masih kuat, dia masih bisa berkata, akarku mencapai air, kemuliaanku selalu baru dan selalu baru. Kita akan melihat apa sih yang dimaksud dengan kata akar yang mencapai air di sini. Ya, saya bicara tentang akar yang mencapai air. Ada ayat firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37. Firman Tuhan berkata begini, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya, akar yang mencapai air. Sebenarnya saya akan ke sana, tapi saya lihat dia dikatakan oleh Yohanes 7 ayat 37. Ya, bagian akhir dikatakan barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kata akar yang mencapai air di sini? Ya, saya akan melihat 3 hal untuk akar yang mencapai air di sini. Yang pertama, kita ke Yeremia pasal yang ke-17. Ayat ini tidak asing lagi. Ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hal yang pertama yang kita lihat di sini adalah akar yang mencapai air di sini adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Alkitab mencatat orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap hanya kepada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya. Ketika dia dekat dengan air, dia akan tetap bertumbuh dengan subur. Dulu saya waktu masih baru-baru dulu saya di gereja di Gemim kalau di Manado. Lalu setelah saya datang ke gereja Pantekosta, ada lagu nyanyinya begini. Yesuslah roti kehidupan, Yesuslah air kehidupan. Siapa makan, siapa minum, dapat hidup selamanya. Itu lagu saya nggak lupa sampai sekarang ini. Ya, Yesus adalah air kehidupan. Ya, barang siapa haus, datanglah kepadaku. Dekatkan diri kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Taruh harapannya hanya kepada Tuhan.
sehingga kita akan bertumbuh dengan subur. Sekalipun datang panas terik, sekalipun datang tantangan, persoalan, permasalahan, mungkin kita tidak pernah mengalami seperti Ayub. Wah, kalau kita alami seperti Ayub, waduh Tuhan, kenapa jadi begini? Ya. Tapi dia masih bisa berkata, aku mencapai air, kemuliaanku selalu baru, dan selalu baru. Padahal orang Manado bilang sosne ngamati. Ya. Rasanya tidak berdaya lagi, sudah habis-habisan, anak mati kabeh. Ya, lalu istrinya, dia kena sakit, istrinya ngomong begitu. Ya, lu masih sehat, masih segar, masih banyak duit, abangku sayang. Sudah nggak ada duit, abangku tendang, pergilah kau, matilah kau. Ya, saudara. Tetapi Alkitab mencatat, dia masih bisa berkata, agar ku mencapai air. Kita akan tetap dekat dengan dia sebagai air kehidupan. Andalkan Tuhan dalam situasi seperti ini. Kita andalkan Tuhan, berharap, menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, ketika saya mengalami situasi yang secara manusia sampai dibawa lari ke rumah sakit. Memang pada waktu saya alami situasi yang secara manusia saya sudah nggak mampu, ya, dalam menjalankan tugas pelayanan yang ada di perumahan Cituisinda. Saya berkali-kali pertemuan di kantor camat. Camat bikin surat undangan rapat koordinasi. Ternyata rapat koordinasi itu hanya menghantam saya. Di situ dihadirkan tokoh-tokoh agama, lalu Habibmu yang ketua FPI Banten. Ya, itu saya sampai rasanya sudah nggak kuat lagi saya. Ya. Lalu pertemuan terakhir, saya katakan pertemuan karena mungkin sudah ada sekitar 10 kali saya pertemuan. Tidak pernah saya katakan tetap, karena mereka katakan berhenti, kegiatan itu berhenti. Ya. Sampai mereka bilang ini pendeta kepala batu. Mau gue pikirin lo ngomong kepala batu, kepala angin, kepala skopong, kepala apa ya. Saya nggak peduli. Ya. Dia bilang saya pendeta kepala batu. Sudah disuruh berhenti, tidak mau dihentikan tuh kegiatannya. Itu bukan urusan dia, saudara. Ya. Lalu ujung-ujungnya saya udah sering diancam. Kita lihat aja nanti, kepala pendeta 50 juta. Jadi siapa yang bisa lepas ini kepala dibayar 50 juta. Sudah pendek lagi, hilang kepala, tambah pendek ke bawah. Waduh, ini piye. Ya. Berkali-kali. Sementara ibadah masa datang berteriak, pikirin mau alamu akbarnya saya nggak peduli. Ya, ada yang lempar batu cuang. Udah mereka bubar, saya dibawa kabur sama polisi ke kantor polisi. Berjalannya waktu, waduh, rasanya sih sudah gak kuat, sudah. Tapi Tuhan beri saya kemampuan. Istri saya bilang, Pi, tetap berdoa, tetap andalkan Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Istri saya latar belakangnya Muslim, saudara. Ya, latar belakangnya Muslim. Pi, tetap berdoa. Nah, saudara tahu pertemuan saya terakhir itu luar biasa. Ancaman datang lagi sama saya. Lalu mereka katakan kalau Pak Pendeta tetap bersikeras tidak menghentikan kegiatan itu, ya sudah. Diulang lagi kepala saya 50 juta. Saya tidak terima. Lalu saya bubar. Saya bilang saya selesaikan sampai di sini, saya keluar. Saya diikutin oleh Kapolsek. Saya bilang, Pak balik lagi. Enggak. Nanti ketemu di markas FPI, saya bilang. Ngapain ke sana? Nanti malam saya akan datang ke situ, saya bilang. Jadi saya diajak bicara oleh Kapolsek, lalu saya masuk di satu ruangan, lalu telepon ke Kapolres waktu itu, Pak Wahyu Widada. Ya, waktu itu Wahyu Widada. Lalu dia bilang, kalau Bapak bersikeras untuk datang ke markas, saya kirim anggota Brimo.
Luar biasa, saudara. Ya, akhirnya saya pulang dari pertemuan di kantor camat. Saya bilang sama istri saya begini, nih, engkau bengi melok aku, nanti malam ikut saya. Dia tanya, Arneng di? Saya bilang, kita ke markas Front Pembela Islam. Ngapain ke situ? Dia bilang, gue si gembala, saya jadi tumbal. Dia bilang gitu. Oh enggak, tenang aja, enggak akan diapa-apain, tapi lu bawa duit. Saya bilang, dia pegang uang. Saya bilang, nanti kalau dia oke, kegiatan kita tetap jalan, kita masuk di markas nanti malam, 7:30 malam saya masuk ke markas. Pak polisi sudah ngomong, jangan, itu beringas. Ketua FPI-nya beringas, saya nggak peduli. Saya bilang gitu. Tapi memang luar biasa. Sudah yang sudah nggak peduli mau jadi apa, mau partai ini kayak wis. Gitu. Saya sudah berpikir begitu. Ya, tapi ternyata Tuhan luar biasa. Itu pertemuan saya terakhir dengan Ketua FPI. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan beri jalan keluar. Tidak ada perkara yang sukar. Saya datang, saya pakai salam bahasanya dia, Assalamualaikum. Lalu yang keluar anak kecil, pakai jubah putih, karena memang di markas. Dan dia keluar. Dengan siapa, Pak? Saya bilang, Anda tidak usah tahu saya siapa. Saya cuma mau tanya, ada Ketua FPI? Oh ada. Kau masuk ke dalam, bilang di luar ada tamu suami istri. Dia masuk ke dalam, keluarlah Ketua FPI. Saya teriak lagi, Assalamualaikum Pak Habib. Ya. Akhirnya dia keluar, dia tanya lagi, siapa ini? Saya bilang, saya Pak Willy yang tadi siang kami rapat. Lalu tahu? Dia langsung marah. Untuk apa kalian datang ke sini? Saya bilang, kapan Anda mau bunuh saya? Saya bilang begitu. Karena memang tekanannya seperti itu. Di rapat tekanannya, kapan Anda mau bunuh saya? Saya sudah kasih tahu, hentikan kegiatan itu, dibilang begitu. Lagi dia marah. Lagi dia sedang moce-moce marah-marah, masuklah beberapa orang bawa senjata laras panjang. Kaget dia. Ya sudah, kalau memang Pak Pendeta mau jalan terus kegiatan itu, jalankan saja. Ternyata dia takut sama berimau, saudara. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Disitulah endingnya selesai. Dan saya bisa bersyukur kepada Tuhan. Istri saya sudah katakan, tetap andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Tuhan pasti bela. Nah, itu yang terjadi. Ya. Doa sebelum saya berangkat, saya sudah berdoa. Istri saya sempat bilang, kamu yang gembala, saya jadi tumbal. Dan tidak akan diapa-apain. Itulah Tuhan kita, dahsyat. Amin. Tuhan kita luar biasa. Tuhan bela. Apapun situasinya, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti bela. Yang penting di sini, kita andalkan Tuhan. Taruh harapan kepada Tuhan. Dekatkan diri kepada Dia sebagai air kehidupan. Maka di sanalah kita akan temui berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam setiap perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan takut. Situasi virus seperti ini memang orang Manado bilang saya dapat takut. Ya, saya mulai ibadah bulan pertengahan Juli, saya sudah ibadah. Sempat live streaming beberapa kali, mungkin ada 1 bulan, 2 bulan. Lalu karena camat datang di masjid, saya datangin. Ya, saya bilang, Pak Camat, saya mohon izin, saya mau kegiatan, mau jalan lagi. Oh silakan, jalan saja. Yang penting protokol kesehatan dilaksanakan. Siap, boleh. Sejak itu kami jalan sampai hari ini. Puji Tuhan. Itulah Tuhan kita luar biasa. Jadi tidak ada perkara yang sukar di hadapan Tuhan. Ketika kita belajar mengandalkan Tuhan, menaruh harapan hanya kepada Dia, maka kita akan melihat kemenangan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Akar yang mencapai air. Hal yang kedua, akar yang mencapai air. Hal yang kedua, kita ke Mazmur pasal 1. Ini hampir sama bunyinya. Mazmur pasal 1. Saya cepat saja. Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa yang kita lihat dari hal yang kedua? Akar yang mencapai air di sini. Perhatian kita selalu tertuju kepada firman Tuhan. Ya. Dan merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Alkitab mencatat orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Hampir sama dengan bunyi dalam kitab Nabi Yeremia tadi. Ya. Andalkan firman. Firman adalah kekuatan kita. Firman itu adalah Yesus yang harus kita dekati. Amin. Amin. Berharap sepenuh hanya kepada Tuhan. Dan di dalamnya kita boleh melihat kebenaran-kebenaran Allah itu nyata dalam hidup kita. Ya. Perhatian kita tertuju kepada firman. Orang yang perhatian tertuju kepada firman Tuhan pasti diberkati Tuhan. Coba kita ke Yesaya 48. Yesaya pasal 48. Ya, Yesaya pasal 48 di ayatnya yang ke 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Perhatian kita tertuju kepada firman Tuhan. Yeremia pernah berkata begini, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, aku dapat menikmatinya. Yeremia 15 ayat 16. Ya. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, aku dapat menikmatinya. Kenapa? Karena di dalamnya ada kesukaan, ada kegirangan yang kita bisa terima. Itu benar. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Ya. Perhatian kita tertuju kepada firman Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Allah, meneguhkan kita semua, menguatkan kita semua. Ya. Kita melihat peristiwa dari Ayub. Cara manusia berat, tapi dia masih bisa berkata, akarku mencapai air, kemuliaanku selalu baru. Padahal sudah habis-habisan, sudah tidak punya segala sesuatu, tapi dia masih bisa berkata, akarku mencapai air, kemuliaanku selalu baru, selalu baru. Wes ente-entean kok masih bisa begitu. Ya, kenapa? Karena di dalam pribadi dia ada kesalehan, ada kejujuran, ada takut akan Tuhan, ada jauh dari kejahatan. Itu dia cuma berpegang di situ. Kalau enggak, dia bisa saja ikut istrinya. Ya sudah, kalau kau suruh saya kutuki Tuhan, ya saya kutuki Tuhan. Tapi tidak. Dia tidak mau sampaikan itu. Dia cuma hanya jawab, apakah engkau hanya menerima yang baik saja? Tidak yang buruk. Itu jawabannya. Bersyukur kepada Tuhan, kita semua masih sehat, masih diberi kekuatan oleh Tuhan, masih diberi kemampuan oleh Tuhan. Dan berkata, Tuhan, engkaulah firman yang hidup yang aku miliki dalam hidupku. Perhatian kita masih tetap tertuju hanya kepada Tuhan.
Dan di dalamnya kita boleh mendapatkan satu kekuatan yang baru. Kita bisa berkata kemuliaanku, kemuliaanku selalu baru, selalu baru. Biar banyak masalah, biar banyak tantangan, kita bisa berkata kemuliaanku selalu baru. Ya, Embun bermalam di atas ranting-rantingku. Embun bicara tentang kuasa yang tinggal di dalam pribadi Ayub. Sehingga dengan kuasa itu, embun itu kan bersih. Jadi dia tinggal di ranting-rantingnya Ayub, sehingga dia bisa berkata kemuliaanku selalu baru, selalu baru. Ya, Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, akar yang mencapai air. Yang ketiga, kita ke Kolose pasal 2. Ayat ini sering kita baca. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Akar yang mencapai air dari hal yang ketiga. Kita lihat sini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu apa? Tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Apa yang kita perhatikan dari hal yang ketiga tentang akar yang mencapai air di sini? Adanya suatu persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Ya. Lakukan persekutuan yang kuat dengan Tuhan, bukannya biasa-biasa saja. Ya. Tetapi lebih luar biasa. Keluarga Shekinah dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Bukan hanya nama, tapi betul-betul kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ya, lakukan persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ya. Dekat dengan air, berakar sampai mencapai air, seperti Ayub tadi katakan, akarku mencapai air, kemuliaanku selalu baru. Karena akar itu terus mencapai air, terus berakar di dalam Dia, bertambah teguh di dalam Dia, sekalipun menghadapi masalah. Jangan takut, bersama dengan Tuhan kita pasti akan melihat perkara yang luar biasa. Ya, jangan khawatir dengan situasi virus seperti ini. Ini doa saya selalu beriman, Tuhan, bungkus kami, bungkus jemaatmu, bungkus anak-anakmu dengan kuasa-Mu Tuhan. Karena saya punya satu keyakinan, dengan iman mustahil bagi manusia, tapi tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita dibungkus oleh Tuhan, oleh kuasanya, ya, lalu saya selalu katakan, tidak ada satu virus yang dapat menembusi kuasa Tuhan. Amin. Yakin, harus yakin. Ya, harus yakin. Sehingga kita boleh mengalami kekuatan baru. Ya, harus bertekun dalam persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Ya. Alkitab mencatat, saudara-saudaraku yang kekasih, apa dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58, ayat ini tidak asing lagi. Berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, dan dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Itu, ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Berdirilah teguh, bangun persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Sehingga ketika kita bangun persekutuan yang kuat dengan Tuhan, apapun situasi yang ada di sekeliling kita, sekali Tuhan tetap Tuhan. Bersama Yesus kita pasti akan melihat perkara yang luar biasa. Sebagai ayat yang terakhir, kita lihat dalam Amsal Soleman pasal 12. Sebagai ayat yang terakhir, Amsal Soleman pasal yang ke-12 ayat 3 dan ayat yang ke-12.
Amsal Soleman pasalnya yang ke-12 ayat 3 dan ayat yang ke-12. Saya baca, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Yakin? Akar orang benar tidak akan goncang. Ayat 12, orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Ya. Tadi dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, dia terus berbuah, menghasilkan buah. Akar orang benar mendatangkan hasil. Jangan takut, berjalan dengan Tuhan. Kita tidak perlu lihat lagi situasi saya lagi begini, keadaan saya lagi begini. Terus bangun persekutuan yang kuat dengan Tuhan, sehingga dengan kita membangun persekutuan yang kuat dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang kadang-kadang kita pikir, Tuhan berat, akan menjadi ringan. Yesus berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan sentosa, kelegaan kepadamu. Amin. Datanglah, dekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kasih Tuhan semakin sempurna dalam hidup kita. Akarku mencapai air. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya ingin kita menyanyi satu pujian, Engkaulah perisaiku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisai dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Saat badai hidup
berbicara mencurahkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Teguhkan kami terus Tuhan, agar kami sungguh-sungguh berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Kami pasti dipulihkan sebagaimana Engkau memulihkan Ayub. Kami percaya kami semua dipulihkan oleh Tuhan. Datang dengan lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit pulang dengan kesembuhan, pulang dengan kesembuhan, pulang dengan kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya dari Yesus berkuasa memulihkan setiap keberadaan kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Allah. Kami sudah terima firman-Mu dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang hidup, yang sudah berkata-kata bagi kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada dengan kesembuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
kepadamu dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang hidup yang sudah berkata-kata bagi kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan.